You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita ini sangat dirahasiakan, tetapi ternyata tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of mine. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Berkumpulnya kita di sini untuk melancarkan rencana tujuan kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Jepang masih menguasai Indonesia. Anak putra masih dikuasai Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya telah mendengar kabar yang menggembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio BBC. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan suatu kabar gembira untuk kita semua. Tapi yang saya bingungkan tadi tentang tua berbicara kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi menguasai Indonesia karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedang sekutu juga tidak menguasai Indonesia secara sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, saya mengerti maksud Anda. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar mereka segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju Sultan. Karena waktu inilah yang tepat untuk kita semua memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Merdeka! 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 Tenang, semua darat tenang duduk di tempat masing-masing. Baiklah, jika kalian semua setuju, besok kita akan datang ke Bung Soekarno dan kita bicarakan maksud tujuan kita ini. Sekian dapat ini saya cukupkan, sebaiknya kita semua pulang ke rumah masing-masing. Setelah selesai mengadakan rapat, para pemuda pun pergi menemui Soekarno untuk membicarakan hasil rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Malam Bu, Bung Karnonya ada? Kami ada perlu dengan beliau. Ada perlu apa? Begini Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bapak. Oh, kan Mas ada di dalam. Sebentar saya panggilkan, silakan masuk. Ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Sebentar saya panggilkan Kang Mas dulu. Itu para pemuda datang, mereka ingin berbicara penting katanya.
Oh iya Kang Mas, saya ke belakang dulu, masih banyak pekerjaan yang belum saya kerjakan. Saya dengar dari istri saya, ada yang ingin kalian bicarakan. Namanya apa? Membicarakan tentang keinginan kami untuk agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tidak bisa, kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI, karena Indonesia di bawah penjajahan Jepang. Soal ini tidak dapat dibahas dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh negara Jepang dan kemerdekaan Indonesia dari usaha dan kerjasamanya dari bangsa negara Indonesia sendiri, bukan dari bangsa negara lain. Lalu, kenapa kalian ingin memproklamasikan Indonesia? Jadi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah diderita oleh bangsa ini. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya terhadap bangsa Indonesia jika kalian tetap ingin memproklamasikan Indonesia? Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apakah ini tidak terlalu tergesa-gesa? Lebih baik kita cek dulu berita resmi sebenarnya. Ya sudah, kalau memang keputusan Bung Karno seperti itu, apa boleh buat? Pembicaraan ini kami cukupkan karena sudah terlalu malam. Sebelumnya kami meminta maaf karena sudah mengganggu waktu istirahat Bapak. Ya, tidak apa-apa. Baiklah Bung, kalau begitu kami pamit dulu. Ya, silakan. Jadi Bung, bagaimana kalau apa yang kita bicarakan ini kita rundingkan kembali? Sepakat! Sepakat! Selesai mengadakan rapat dengan golongan muda, Bung Karno pun mengadakan pertemuan dengan para golongan tua untuk membahas usulan golongan pemuda. Bagaimana ini? Para pemuda sudah menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana Bung? Ya, mereka masih muda. Lagipun cara berpikir mereka juga masih pendek. Kita harus melihat masa depan agar persiapan kita lebih matang. Bagaimana kalau semuanya berantakan? Saya setuju, yang paling terpenting adalah menghadapi sekutu yang kembali ke negeri ini. Selain itu, masalah yang kita hadapi adalah pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus. Baiklah Bung, kita semua sepakat. Karena usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda pun melakukan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka membuat kesepakatan untuk menculik Soekarno-Hatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Bung Hatta tidak menyetujui usul kita. Mereka berdua pun tidak mempercayai gerakan tersebut. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan ke luar Jakarta, supaya menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Apakah kalian setuju usul saya? Setuju! Tapi yang saya bingungkan, gimana kita akan membawa kedua tokoh nasionalis itu? Gimana ya? Bagaimana kalau kita membawa mereka berdua ke Nasdem Club di dekat Karawang? Apakah kalian menyetujuinya? Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgi dan Latif, Hendra dan Ningrat. Mereka berdua adalah tugas peta. Baiklah, akan saya pikirkan dahulu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok tanpa diketahui oleh para golongan tua. Bung Hatta. Ya, ada apa? Ada yang ingin kami bicarakan. Ada apa ini? Bung Karno, Bung! Ya, ada apa? Jalan Bung. Subari bertanya kepadaku, apakah Soekarno dan Hatta diculik oleh Jepang? Ya, saya akan bertanya kepada berita Jepang. Orang-orang muda bukan orang Jepang yang menculik mereka. Di Tsushima, beritahukan kepada orang-orang muda di sana bahwa saya akan melakukan keamanan ini. Baik Tuan, akan saya lakukan. Kakak, Soekarno, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kehilangan ini demi keselamatanmu Bung. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung.
Bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI, sedangkan PPKI bukan Jepang? Karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Kami ini memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Apakah akan selamanya kita menunggu janji dari Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga, demi rakyat negara kita yang telah bertahun-tahun diganggu oleh para penjajah. Kita anak negara sendiri. Mereka berhak bebas dan inilah saatnya. Bung. Silakan masuk, Tuan Menderita. Baiklah, biarkan saya mencatat naskah proklamasi. Untuk kata pembuka, menurut kalian kata apa yang bagus ya? Tunggu sebentar, biarkan saya. Bagaimana kata pertamanya proklamasi karena itu demonstrasi? Itu kan bagian dari pembukaannya. Sekarang isinya bagaimana? Ya, bagaimana dengan ini? Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Saya sudah berpikir begini, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan darurat diselenggarakan dengan cara sederhana dan dalam sebuah sendiri. Ya, bagus. Semua sudah selesai. Ini seperti ini. Itu bagus, karena naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Biarkan saya membacanya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Maaf, apakah saya pemilik bisa mengetik naskah proklamasi ini dengan perubahan-perubahannya? Baiklah, saya bisa, Bung. Akhirnya mereka merundingkan kembali naskah tersebut bersama para pemuda. Kemudian mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Akhirnya, pada tanggal 17 dini hari, para pemuda pun menyebarluaskan berita bahagia ini kepada segenap masyarakat Jakarta. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno kata. Kibarlah bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Labu, saya akan meminta anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Lapor, bendera siap. Proklamasi mengajarkan nilai-nilai ketahanan, keberanian, dan semangat untuk melawan penindasan yang terus memperkuat identitas nasional Indonesia. Dalam momen tersebut, berbagai suku, agama, dan budaya Indonesia menjadi satu bangsa yang memiliki identitas nasional yang kuat.